Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak harga telur tak kunjung turun. Omset pedagang Pasar Ayu di Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Beragam cara unik dilakukan warga untuk peringati hari lahir Pancasila. Demi naik haji, jamaah haji tertua asal Rembang rela menjual semua ternak piaraannya. Harga telur ayam yang tak kunjung turun memukul para pedagang di Kota Semarang. Omset penjualan harian merosot drastis karena sepi pembeli. 10 hari terakhir seperti mimpi buruk bagi para pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang. Pembeli yang biasanya ramai terpantau sangat sepi Kamis pagi. Para pedagang mengaku harga telur yang tak kunjung turun menjadi pemicu. Pembeli enggan membeli telur dalam jumlah kiloan karena mahal. 1 kilogram telur saat ini masih mahal, Rp32.000 per kilogram. Padahal biasanya antara Rp22 hingga Rp25.000 per kilogram. Mulai turun atau masih tinggi ini, Bu? Malah tinggi terus, naik terus telur. Beras mahal. Mahal ya, Bu ya? Iya. Telur 1 kilo berapa, Bu? 32. 32. Padahal kalau normal itu berapa, Bu? Kalau normal 25. 25 ya? 22. Ada 10 harian. 10 harian ya? Imbasnya sendiri gimana ini, Bu? Apa? Imbasnya sendiri gimana? Imbasnya ada yang beli. Pedagang aja susah sekarang. Cara jualnya susah. Susah ya, Bu ya? Panen telurnya kan, ayamnya saja sekarang mahal, berarti kan ayam masih kecil-kecil. Sejauh ini mahalnya harga pakan menjadi pemicu utama naiknya harga telur, sehingga para peternak ikut terdampak. Para pedagang juga kian pusing karena harga kebutuhan pokok lain seperti sayur mayur juga naik. Harga brokoli misalnya naik dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Tomat juga naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan umat Buddha yang tergabung dalam Majelis Umat Nyingma menggelar tradisi doa bersama atau Nyingma Nolam di pelataran Candi Borobudur. Umat Buddha yang berasal dari 6 negara ini berdoa untuk perdamaian dunia semua makhluk. Ratusan umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma menggelar doa perdamaian di Taman Aksobia, pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Kamis pagi. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi selama 2 hari. Selain umat Buddha asal Indonesia, doa aspirasi ini juga diikuti oleh beberapa umat dari berbagai negara, yaitu Thailand, Kamboja, Nepal, Amerika, Tibet, dan Bhutan. Ritual Nyingma Monlam dipimpin langsung oleh Pangeran Kerajaan Bhutan dengan melantunkan doa-doa aspirasi untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. Kemudian satu persatu umat dan biksu mempersembahkan kain putih kepada guru. Persembahan kain putih yang diterima guru tersebut akan diberikan kembali kepada umat dan biksu dengan mengalungkannya ke leher. Ini memiliki makna para umat Buddha dan biksu yang memberikan doa panjang umur akan panjang umur juga. Kadang-kala kain kata itu diterima langsung, tapi ada guru yang mengembalikan kita, dikalungkan ke kita. Itu maksudnya panjang umur yang kita berikan ke guru, guru limpahkan lagi ke kita, supaya kita juga panjang umur. Doa bersama ini merupakan salah satu rangkaian Hari Trisuci Waisak yang akan digelar pada 4 Juni mendatang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Informasi lainnya untuk Anda, Polda Jawa Tengah menerjunkan 2.500 personel kepolisian untuk mengamankan peringatan Hari Raya Waisak yang dipusatkan di Candi Borobudur. Hal itu menjamin kenyamanan saat menjalankan ibadah.
2.500 personel akan disebar di 3 titik utama penjagaan yakni Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Khusus di kawasan Candi Borobudur, pengamanan akan dilakukan terbuka maupun tertutup. Penjagaan terbuka dilakukan agar warga merasa aman dan bebas bergerak. Apalagi perayaan Waisak pada 4 Juni mendatang pasti diikuti dengan tingginya wisatawan. Pengamanan dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Nah, pengamanan terbuka ini gunanya untuk bagaimana masyarakat merasa dapat nyaman dalam melakukan aktivitas, dan kita juga pantau bahwa sekarang ini kan kondisi wisatawan yang sudah menuju ke Borobudur sudah mulai meningkat. Ya. Oleh sebab itu tentunya pengamanan terbuka harus menjadi tolak ukur dalam sistem pengamanan kita. Selain juga pengamanan tertutup. Seorang nenek berusia 103 tahun asal Kabupaten Rembang akhirnya bisa mewujudkan keinginan untuk berangkat haji. Keinginannya yang kuat dibuktikan dengan menjual sapi dan kambing miliknya untuk biaya haji. Tak ada yang menyangka Suminah, warga desa Pengkol, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang ini sudah menginjak usia 103 tahun. Apalagi dalam beberapa hari lagi, Suminah akan menjalankan impiannya, yakni berangkat haji ke Tanah Suci. Perempuan berusia 1 abad lebih ini sudah mendaftar haji sejak 2016 silam. Saat itu, ia rela menjual sapi dan kambing miliknya demi bisa melengkapi 5 rukun Islam. Ya itu, ngarit mati sapi, berangkat haji. Sempat jual-jual sapi enggak, Mbak? Iya, jual sapi 2. Berapa itu, Mbak, harganya, Mbak? Harganya ada yang 15, ada yang 18, ada yang jual kambing 3. Awalnya Suminah dijadwalkan berangkat pada 2021 lalu, tetapi tertunda karena COVID-19. Barulah pada tahun ini impiannya bisa tercapai untuk berangkat haji. Meski khawatir, keluarga senang karena ibadah haji yang dinanti Suminah akhirnya bisa terwujud. Ya senang Mas, soalnya kan udah ditunggu dari kapan tahun nggak berangkat. Sebelumnya enggak dicabut dulu, Mbak, ada terus? Enggak Mas, kan memang udah diniatkan untuk daftar haji, ya udah nggak dicabut. Soalnya juga udah dihubungi pihak bank tapi tetap nggak dicabut. Malah justru dapat dari pemerintah. Tak didampingi pihak keluarga tak membuat Suminah gentar. Ia akan berangkat bersama 800 lebih warga Rembang yang tergabung dalam 3 kloter. Nantinya kloter 90, 91, dan 92 akan berangkat pada 19 hingga 21 Juni mendatang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Agar dikenal anak-anak muda, penggiat batik Patron Ambarawa memberi pelatihan batik kepada siswa SMP. Berbagai batik patron khas Ambarawa dikenalkan, salah satunya Naga Baru Klinting. Siswa SMP Negeri 4 Ambarawa sedang sibuk-sibuknya membuat batik. Namun ini bukan sembarang batik. Yang mereka buat adalah batik gagrak patron asal Ambarawa. Ya, pelatihan ini sengaja diberikan agar siswa mengenal batik asal Ambarawa. Tak hanya sebatas dikenalkan motif, tetapi siswa juga belajar cara memproduksi batik khas Ambarawa. Ternyata banyak dari mereka yang tidak tahu soal batik gagrak patron. Kesulitan nggak, Dek? Ada ketika ngecapnya sama kira-kira tipisnya. Ini batik apa yang kamu batik ini? Kamu tahu? Ambarawa. Dinamakan batik patron Ambarawa karena motifnya khas dan hanya ada di Ambarawa. Seperti pola buah anggur, ceplok, tambal, dan naga baru kelinting yang merupakan tokoh legenda Rawapening. Kombinasi antara batik pedalaman Forston London, batik keraton Jogja Solo dengan batik pesisiran. Batik pesisiran itu batik Semarangan, Lasem, Pekalongan itu. Jadi kombinasi keduanya. Secara motif
lebih banyak ke motif pedalaman, tetapi dari sisi pewarnaan ada persinggungan keduanya. Bupati Rembang mengapresiasi kiat komunitas batik Patron Ambarawa untuk melestarikan seni batik di lingkungan sekolah. Apalagi di Kabupaten Semarang masih jarang anak-anak muda yang mau belajar tentang tradisi batik. Pelatihan ini juga melatih anak kita juga. Nanti setelah sekolah, paling tidak sudah punya keahlian, bisa membuat batik sendiri, kita pakai sendiri, menjadi satu kebanggaan. Dan itu tidak ada nilai uangnya, tidak ada, tapi nilainya sangat besar. Ya, tidak bisa dinilai dengan nilai uang, maksud saya gitu. Kan ini kedepannya batik-batik kita siapkan yang bagus-bagus, kemudian kita tampilkan di sana untuk kita promosikan. Kedepannya, batik Patron Ambarawa ini akan didorong menjadi industri untuk meningkatkan ekonomi warga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.